Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, ketemu di episode kedua di podcast Kawah Pacarakan. Kali ini bersama dengan Cak Nurhaisan. Ini di obrolan kedua kita tetap santai. Kita akan ngobrol santai hari ini sekitar fenomena yang sedang berkembang di masyarakat atau di sekitar kita. Cak Nurhaisan ini adalah penyuluh agama Islam di Kawah Pacarakan. Kita akan ngobrol tentang dunia remaja, pacarannya anak muda sekarang. Cak Nurhaisan, sekarang ini kan sedang apa ya, pola pacaran anak-anak sekarang ini kayaknya sudah apa ya, terbatas, sudah tidak sehat ya. Secara syar'i juga tidak sehat secara medis bahkan ya. Sebelum kita jauh ke arah sana, saya percaya nggak ada cinta pada pandangan pertama itu, percaya nggak? Ya percaya sih, percaya. Kadang kan orang begini, pandangan pertama langsung tertarik gitu. Tertarik itu sah-sah saja, dan kadang itu terjadi di kalangan pemuda sekarang kan. Waktu saya pun juga seperti itu. Tapi kan gini ya, kalau dari pandangan pertama berarti kan lebih ke ketertarikan secara fisik kan? Umumnya ya. Karena umumnya dari mataku turun ke hati itu kan, mata itu melihat fisik berarti kan? Iya. Oke. Kan itu kan kita itu kan dari lubuk hati yang tidak bisa dipungkiri oleh seorang manusia kan gitu kan. Kawan kena. Tahu sekalipun terkadang itu kan rasa cinta itu kadang kan belum bisa diungkapkan, atau bahkan ketika diungkapkan bertepuk sebelah tangan gitu. Oke. Gitu. Tapi itu realistis gitu ya. Mengambil dari ada yang malah nggak bertatap muka. Hari ini kan ada orang yang kenalnya melalui media sosial. Ya. Di mana media sosial, oke lah kalau yang pakai video atau seperti jenisnya itu kan mesti bisa melihat ya, fisiknya seperti apa. Hari ini kan banyak akun-akun yang foto yang dipajang itu fotonya siapa gitu, terutama begitu ketemu, masya Allah. Kita tidak bisa untuk komentar sekian banyak jodoh, atau kita di KUA sering kita ketemukan ketika kita tanya, ketika Rafa atau ketika bimbingan gitu, kita tanya gimana kenalnya di media sosial. Ternyata juga bisa menghantar ke pernikahan. Bagaimana dengan fenomena itu? Artinya itu pertemuan di medsos itu adalah langkah awal sebetulnya bagi seorang pemuda, bagaimana istilahnya model ta'arufnya istilahnya. Ya, karena jangan bicara pemuda, ada orang tua ketemu di medsos bisa jadi. Artinya ketika seorang pemuda itu sudah memiliki keinginan untuk menempuh hidup yang lebih jauh, yang lebih serius, terkadang memang mencarinya di media sosial karena dianggap lebih mudah dan bisa mencari sendiri gitu. Karena untuk di luar media sosial terkadang lebih canggung gitu kan. Ya, bentar, sebelum komentari perilaku pemuda, perilaku orang lain, saya tanya ke Cak Hasan dulu, sama istri ketemunya dijodohkan atau saling nek-nekan atau LDR, atau memang ketemu dan pacaran? Gimana? Ini jadi pengalaman saya begitu ya. Kalau pengalaman saya itu begini, anggaplah media sosial itu ada, cuman tahun berapa nikah? Tahun 2009 akhir. 2009 akhir. 2009 itu sudah ada. Apa sih medsosnya? DB ada. Sudah ada HP, sudah ada. Ya, maksudnya sudah ada ini WhatsApp apa sih, sudah ada? Ya. Sudah ya? Sudah ada. Model kan saya sendiri itu model HP itu gitu ya. Cuman kadang wong saya itu juga sudah memiliki HP pada saat itu. Masya Allah. Jangan-jangan sampai keturunan orang kaya dan kaya sejak dulu. Bukan, kaya turunan. Karena kebutuhan.
Karena kan saya kan dunianya kan ngajar kebetulan jadi Darah biru. gula. Kan dianggap satu keperluan lah agar menambah komunikasi. Oh, kenalnya melalui komunikasi jarak jauh ya? Ya ternyata calon saya ini bukan dari jalur HP. Oh enggak ya, tapi ketemunya dijodohkan apa? Dijodohkan. Dijodohkan. Anggaplah dijodohkan karena lewat pengantar kan. Lewat pengantar kan. Istilah kita pengade. Pengade. Oke. Iya. Di hari ini ya, di hari ini apa pengade itu kan sudah nggak begitu ada ya. Biasanya perantara comblang itu hanya mengalurkan ketika ini sudah saling menyepakati kan. Anak-anak muda kan sekali ada pacaran sekian tahun, kalau sudah mau proses lebih serius baru pakai pengade. pengade gitu. Jadi pengade itu sebenarnya Iya. sudah di situ aja, bukan lagi comblang, tapi Iya. ini hubungannya sudah jadi tinggal diseriusin. Sekarang kita ngobrol tentang pacarannya anak-anak sekarang. Hari ini pacaran ini dulu sampean masih sih kenal nggak sih apa pacaran pakai surat-suratan itu? Ada nggak sih? Dulu sampean lah. Dunianya saya itu masih ya HP ada cuman jarang ya. Jarang ya. Surat itu masih elegan menurut anak muda. Dulu? Zamannya saya Masa apa? masih elegan. Betapa katroknya. Iya, artinya itu masih digunakan oleh temen atau sebaya saya lah. Itu masih berlaku gitu karena dianggap itu suatu proses awal meluangkan isi hatinya melalui surat itu gitu Pak. Gitu. Terus jelang beberapa berikutnya HP sudah mulai masuk, sudah beredar bertebaran media sosial, sudah WhatsApp dan TikTok dan sebagainya ya. FB itu FB. Dan surat model kertas itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau Bahkan dulu di apa di masa-masa muda saya, kok tua aja sih, kok bilang masa muda saya. Saya masih ingat dulu ada kalimat yang menjadi kalimat yang begitu banyak digunakan di surat-surat ini. Akhir itu 4 kali 4 sama dengan 16, sempat nggak sempat dibalas gitu. Setelah enggak ya kena sempat kemarin. Biasa. Model surat itu kalau sudah terima surat, waduh. Problemnya sekarang itu pacaran kan harus ketemu. Ya. Nah, kalau ketemunya di tempat yang ramai asik sih. Akhirnya sekarang kan di tempat ramai terus nyari tempat yang sepi. Nah, Apa yang dilakukan kita nggak tahu gitu ya. iya, Nah. tapi emangnya pengen tahu dah. Rahasianya udah sekarang dah. Bukan pengen tahu sih. Gimana? Tapi katanya Ah. gini, angka kemarin ketika saya masih di Kak Gedeng, ketika ngobrol ini dengan Lidsek dengan pihak kecamatan, dengan puskesmas itu angka pernikahan anak memang bisa ditekan, tetapi angka kehamilan yang tidak dikehendaki itu semakin tinggi karena pola pacaran yang tidak sehat itu tadi. Iya. Sekarang orang tua sudah nggak begitu mengawasi lagi. Coba lihat di fenomena sekitar sampai ini seperti apa? Ini kita bicara orang tua dulu. Ya. Orang tua kadang tidak bisa mengendalikan pola pacaran anak. Gimana? Begini Bapak, untuk saat ini media sosial itu kan sudah di tangan masing-masing pemuda dan komunikasinya pun lebih senyap lagi juga. Artinya media sosial itu tergantung daripada penggunaan masing-masing remaja. Jikalau media sosial ini difungsikan oleh pemuda yang Tidak bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab, maka bisa jadi pertemuan itu bisa membuat pemudi itu happy gitu. Wah langsung jurusannya langsung. Bisa. Tapi gini. Artinya tergantung daripada personal daripada pemuda itu. Sekarang peran orang tua Peran di masa remaja yang pacaran. sebetulnya peran orang tua itu juga sangat berpengaruh di dalam Pola pacaran. pola pacaran ini. Sangat berpengaruh karena di samping orang tua juga orang yang dekat dengan pemuda itu juga terutama kalau bersama orang tua dan ya orang tua kan
dan orang yang terdekat dalam. Tetapi gini juga ya, ini anak-anak sekarang itu kan latah dan selalu mengikuti tren. Ya, kadang. Ya kalau saya sih bersyukur ya, saya dengan anak-anak saya cukup terbuka dan asik. Anak-anak saya memang saya terbuka, boleh pacaran asalkan nggak ketemu saya. Kalau ketemu saya Pak Kabi. Tapi nggak anak-anak saya dari pondok semua. Anak-anak saya yang remaja sudah orang remaja sekarang sudah pintar-pintar. Sudah pintar-pintar. Padahal minta orang tua. Kalau sudah dendam kok kan? Iya. Kan. Nah, oke. Kalau peran orang tua yang itu harus punya kontrol. Tetapi gini, orang tua punya peran sebagai kontrol. Cuman masalahnya hari ini kadang tidak ada kedekatan orang tua. Jadi anak itu nggak nyaman. Dikontrol orang tua aja kayaknya. Jangan dikontrol orang tua. Diingatkan atau diingatkan hal tentang kewajiban dia itu biasanya nggak nyaman. Nah, anak-anak hari ini sedang terjadi jarak dengan orang tua. Sampai dengan anak-anak seperti itu. Begini Bapak, memang menumbuhkan karakter anak agar nurut orang tua itu memang sangat memerlukan ketelatenan dan juga pendidikan karakter baik itu di rumah sendiri ataupun di dunia pendidikan Bapak. Itu yang sangat berpengaruh terhadap dunia perjalanan perilaku anak seperti itu. Makanya terkadang ketika dunia di lingkungan keluarga itu sudah merasa kurang nyaman, akan mencari tempat lain yang lebih nyaman. Nah gitu. Nah tempat lainnya ini nanti yang berarti bisa PR-nya sekarang bagaimana orang tua bisa lebih asik pada anak-anak ya? Jadi PR kan? PR bagi kita semua itu. Makanya orang tua itu karena sudah ketidakmampuannya atau lebih ingin menjaga karakter anak, sehingga sebelum dia masa puber, artinya setingkat dengan FI ke atas sudah itu dititipkan Bapak di dunia pendidikan baik di pondok pesantren atau sekolah ataupun dunia adanya lingkungannya lebih kondusif lah. Kalau kita gini, sekarang oke lah ya, tidak semua orang tua memang punya kedekatan, tidak semua orang tua bisa kontrol, tidak semua orang tua bisa memilihkan lingkungan terbaik bagi anak-anaknya, karena kadang-kadang ada orang tua yang posisinya sudah kalah karena memang tidak ada uswah dari orang tua itu sendiri, nggak ada contoh atau nggak ada ketertarikan anak kepada orang tua untuk mengikuti dan mengikutinya. Tetapi peran kita sekarang oke lah ya selaku iya selaku atau bahasa dai itu kayaknya ya kelinci penuh, nggak apa-apa lah karena dakwah itu kan artinya selaku menanggulangi orang yang juga berkewajiban, mempunyai kewajiban secara moral juga ikut mengatasi problem ini. Artinya sabili rabbika gitu ya. Jangan gitu maksudnya ya. Oke. Peran kita gimana ya posisinya peran kita? Ya kalau mengikuti dakwah kan begini, ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'rufil hasan kan seperti itu. Peran kita itu tidak jauh dari itu. Artinya kita selaku orang yang bisa melihat keadaan situasi pemuda yang sudah tidak bisa anggaplah kurang pengawasan atau karakternya sudah atau berada di lingkungan yang tidak tepat, maka kita itu bil hikmah istilahnya. Bil hikmah artinya hanya kita membentuk pendekatan kepada lingkungan itu, bagaimana sekiranya lingkungan itu bisa mengurangi paling tidak mengurangi terhadap keadaan yang dunia remaja yang agak buta. Ada satu ungkapan dari salah satu guru kami, buatlah satu lingkungan positif atau buatkan satu kegiatan yang positif, itu akan melupakan atau menggeser dia dari kegiatan yang negatif. Ya, bisa jadi. Ada sesuatu yang manfaat. Bisa jadi dengan bekerja
sesuatu Itu kan- yang bersifat profit. Itu kan maksudnya hikmah. Iya, iya. Itu pendekatan hikmah, artinya suatu hal yang bisa bermanfaat kepada lingkungan itu. Gitu. Jadi ini kan kalau kita nganggur gitu ya. Modelnya kan macam-macam sebenarnya. Tak sekedar itu. Bisa Ojek. atau kalau ada pekerjaan melibatkan suatu pekerjaan. Jadi kalau sudah ada pekerjaan dianya sudah sudah sibuk dengan pekerjaannya gitu lah. Cuman mencari lahan yang seperti ini yang masih perlu support dan dukungan dari berbagai pihak seperti itu. Kita tidak serta-merta sendiri bisa menjalankan hal seperti itu kan kayak gitu kan. Perlu berbagai pihak agar bisa menjalankan seperti itu. Makanya Oke, bisa kita simpulkan pertemuan kali ini kita bicara tentang bagaimana pola kehidupan remaja kita dari hubungan, berpacaran, bagaimana berhubungan sesama jenis atau berteman dengan lawan jenis dan lain-lain. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak bisa tinggal diam melihat pola hubungan, pola kehidupan remaja kita hari ini yang sudah bergeser dari nilai-nilai adiluhung yang kita junjung tinggi, ada ketimuran atau juga nilai-nilai agama yang hari ini sudah mulai tergeser. Merupakan satu tanggung jawab kita bersama bagaimana membangun lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita, karena satu kerusakan itu akan menular kepada kerusakan yang lain. Terima kasih Cak Hasan atas obrolan santainya. Tidak apa-apa, tidak soal guna. Tapi kepada pemirsa semua jangan lupa like, subscribe, komen yang positif, negatif juga nggak apa, sebagai masukan kepada kami. Semoga episode-episode berikutnya lebih kita bisa tingkatkan. Tetapi kami berharap podcast ini akan terus berkembang dan lebih baik ke depannya. Semoga dengan tema-tema berbeda kita bisa berjumpa dengan narasumber yang berbeda di kesempatan yang berbeda. Semoga sehat selalu. Sahabat religi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 17 menit. Oh iya, 17.